So here is the final look untuk... Waduh, bentar mamiku telepon. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rini Talks. Semangat amat. Hari ini aku mau bikin makeup look yang kayak gini nih, finish looknya. Terus kayaknya sepanjang video lightingnya naik turun karena di sebelah sini jendela langsung dan aku lagi pakai satu ring light aja. Ini ring lightku yang lama, satu doang. Sisanya udah aku bawa ke rumah mami papiku karena aku mau tinggal di sana sekitar 2 mingguan. Nggak penting lah ya dibahas lagi. Aku hari ini makeupannya full pakai PR package alias makeupnya gratisan semuanya. Hasil makeup gratisnya. Suka sih aku sama keseluruhan makeupnya sama complexionnya pun. Kalau misalnya kalian ngerasa beda nih sama leher, maaf ya, karena ya itu yang aku bilang tadi, aku pakai satu ring light doang jadi kayak kurang nampol dan bayangannya jadi nutup di leher. Nah, ngomongin soal gratisan, aku mau bahas yang gratis-gratis. Jadi ini pengalaman aku, cerita dari awal mulai aku ngeblog, terus lanjut ngevlog, terus abis itu pertemanan seprofesi, terus soal barter engagement dan red card. Tapi aku nggak bahas cara bikin red cardnya sih, lebih ke masalah orang yang menanyakan red card sebenarnya dan proses bikin red cardnya gimana. Maksudnya bukan proses aku ngebikin red card detailnya, tapi proses sampai aku akhirnya memutuskan aku harus punya red card. Terus juga teman seprofesi, influencer, selebgram, content creator, beauty blogger, apapun kalian biasa nyebutnya, yang aku hindari, yang aku jauhi. Masih kenal ya, tapi aku mencoba menjauh dari kata teman karena lebih baik kayaknya gitu biar aman juga ya. Maksudnya aman tuh ke kesehatan mental dan spiritual, nggak masuk akal gitu ya. Omongannya udah ngelancong nih kayaknya. Yaudah nggak perlu panjang lebar lagi. Kita langsung ke tutorial makeup sambil ngobrol panjang lebar juga. Sebelum lanjut, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe ya. Udah. Oke, without further ado, let's get to it. Kalau misalnya berisik, itu ada suara papa lagi tidur dan suara cooler fan. Ngopi dulu. Jadi tinggal dikit, kita taruh sini lah ya. Sekarang kita lanjut dandan. Oke, sebentar aku benerin dulu lightingnya. Nah gini, ini oke, aku masih bingung sama settingan manual kamera aku yang ini. Udah bertahun-tahun baru kali ini pakai manual dan bingung. Ya udah, intinya semoga warnanya nggak naik turun karena sudah aku setting. Aku mau pakai pensil alis SK yang brow stroke pencil yang shade dark brown. Ini kemarin aku baru mikir, wow ternyata keren ya, walaupun kecil nggak gampang patah. Namun akhirnya kemarin dia patah dikit. Yang kecil-kecil gini emang ringkih sih dan risky ya, alias riskan. Cuma emang apa ya, lebih enak untuk gambar alis kalau misalnya ujungnya kecil banget kayak gini. Tuh, kecil banget kayak gini lebih enak kalau untuk ngegambar alis biar hasilnya lebih natural, nggak kegedean, nggak kekecilan gitu. Oke, aku bakalan cerita dari awal aku memulai karir per content creator. Jadi awalnya itu adalah di tahun 2010. Aku mulainya tuh dari blog dulu. Jadi kalau misalnya ada yang suka baca-baca blog, dulu blog aku ya all about beauty aja gitu, beauty blogger. Dulu aku ngeblog tahun 2010 dan lumayan rame. Nama blogku sweetlikeapeach.com. Ada yang suka baca blog aku nggak dari zaman itu, dari zaman ngeblog? Ada. Kalau ada, hai, apa kabar? Makasih udah support dari dulu sampai sekarang ya. Jadi untuk karir per kontenan ini udah berapa tahun? 10 tahun, tapi dimulai dari blog dulu tahun 2010 ya. Kayak bukan 2010 deh. Ralat 2012 aku mulai ngeblog kayaknya. Iya betul. Pas awal kerja pokoknya, karena itu disuruh sebenarnya sama bosku, sama CEO-nya si e-commerce ijo-ijo. Karena zaman dulu itu kayak masa peralihan dari offline ke internet marketing. Jadi dimana aku dijadikan untuk riset gitu, untuk masuk ke forum-forum, karena di tahun itu, di tahun 2012 dan 2013 itu lagi rame forum-forum gitu. Nah, aku masuk ke forum-forum itu, kenalan sama orang ini itu untuk memperkenalkan si e-commerce yang masih belum seramai sekarang saat itu ya. Terus goals achieve, aku kenal sama banyak brand, terus bisa kerja sama juga untuk kantorku. Terus juga aku menghubungi
blogger-blogger juga yang tadinya aku cuman bacain blognya tapi jadi berteman baik, terus sering kerja sama juga untuk kantorku. Iya, pokoknya pertemananku dan perkontenanku ya saat itu untuk kantor, untuk kepentingan kantor. Aku tuh belum mikir bahwa belum kayak zaman sekarang ini bisa dijadikan pekerjaan gitu. Zaman dulu tuh masih apa iya ada duitnya gitu, tapi ternyata ada. Kalau dulu tuh lebih ke barter engagement aja, kalau kata Aukarin ya, barter engagement. Jadi cuma seputar barter produk terus kita review. Ya kalau aku dulu mikirnya kayak dikasih produk gratis gitu kan, ya lumayan buat konten ketimbang beli, aku mikirnya gitu kalau dulu. Kalau sekarang kayaknya barter engagement itu bikin capek karena banyak banget yang mau gitu kalau zaman sekarang. Karena kalau zaman dulu untuk launching produk beauty itu setahun sekali atau setahun 2 kali lah. Kalau sekarang lihat bisa sebulan bisa ada 2-3 brand yang launching produk baru, bahkan kayak tiap bulan tiap minggu selalu ada yang baru. Wow, makin cepet gitu loh kerja sebuah brand, makin kayak semua yang bekerja dan masuk di dunia digital jadi main lari-larian, kejar-kejaran. Ya nggak sih, kalian ngerasa juga nggak? Atau jangan aku doang yang merasa? Enggak lah ya, aku yakin kok semuanya pasti merasakan. Ini alisnya udah jadi, gini aja. Kita lanjut ke produk berikutnya. Berikutnya aku mau pakai ini langsung ke Hydrate Facial Oil aja karena kulitku lagi kering di sini. Tapi nggak sekering kemarin-kemarin sih. At least ini masih lebih oke. Tapi aku pengen pakai facial oil aja biar complexionnya makin yahut gitu. Yahut tuh bahasa orang zaman dulu banget ya. Ini Cleveru Ceramide Glow Hydrate Facial Oil. Bentar ya, sambil ngobrol-ngobrol. Bakalan panjang banget kontennya hari ini kayaknya. Oke, lanjut ke barter engagement. Zaman dulu tuh banyak banget brand-brand yang ngundang blogger-blogger itu. Jarang banget yang dibayar. Mungkin ada beberapa, 1-2, tapi nggak selalu. Jadi kayak kita ada launching produk nih, atau ada gathering. Dulu banyak banget yang acara-acara gathering gitu. Kayak hampir tiap minggu ada gathering gitu. Tapi kalau gathering tuh jarang yang dibayar. Kecuali launching produk ya, pasti ada yang dibayar. Dan aku lumayan aktif dulu. Mereka tuh banyak brand yang gathering gitu, ya cuma menyediakan produk tester gitu. Bahkan kadang ngasih ke blogger-blogger itu bukan produk-produk full size, tapi kayak trial size gitu. Dan banyak banget yang datang zaman dulu untuk kenalan. Kalau aku lebih ke kenalan sama brandnya, siapa tahu nanti dia bisa kerja sama kantorku kalau dulu gitu. Akhirnya karena saking seringnya sampai ada event mengundang blogger untuk kayak acara lumayan gede gitu zaman dulu, dimana isinya itu adalah all shop dan brand-brand beauty gitu, kayak semacam bazar kali ya. Terus ngundang blogger untuk datang ke tiap booth, terus kenalan sama brandnya, terus nanti dikasih produk tester untuk di review kayak gitu-gitu. Dan banyak yang datang. Terus sampai suatu saat aku dengar temen seprofesi juga, dia nggak datang karena apa, dia bilang males lah gue datang acara kayak gitu, sangka kita fakir goodie bag apa gimana, dia bilang gitu. Pas orang itu bilang kayak fakir goodie bag, ya aku masih kayak oh ya udah, mungkin itu pikiran dia aja gitu, bukan pikiran aku. Karena kalau aku mikirnya kan lebih ke kenalan sama brand dan all shopnya untuk pekerjaan kantor aku kan ya. Jadi aku masih ya udah gitu, dan aku belum menguangkan, membisniskan blog aku saat itu karena masih nggak percaya aja, masa iya sih bisa gitu menghasilkan uang lebih dari kerja kantoran. Dan ternyata saat ini bisa. Terus lanjut nih, ketemu lagi sama orang lain. Bentar, sebelum lanjut kayak pakai foundation dulu. Hari ini kayaknya aku mau nyobain Born to Glow Medium Olive. Gak tau nih masuk nggak ya shade-nya di aku, apa keterangan ya. Aku nggak jadi nge-mix yang 2 tadi karena ternyata pas aku cek di tangan jadi agak pink gitu. Aku jadinya nge-mix BLP Face Base yang W30 80% ya, 20% nya Born to Glow NYX yang shade Medium Olive. Oke, kita lanjutin ya sambil bahas juga. Otomatis otomatis karena aku makin aktif ini itu, jadi makin sering ketemu ini itu juga kan ya, makin sering ketemu banyak orang, kenal ini itu, jadi makin sering. Dan banyak omongan soal si A ngomongin si B ngomongin si A dan B ngomongin si C, kayak gitu-gitu jadinya. Jadi makin banyak tahu soal ini itu, yang dimana sebenarnya aku males karena takutnya aku lagi moodku lagi berapi-api terus ikutan komen, terus terjadi bumerang buat aku. Itu sebenarnya alasan aku menghindari nongkrong, takutnya aku kebablasan, nanti omonganku jadi bumerang buat aku. Karena aku sadar yang namanya julid tuh asik kan ya. Ya gak sih, julitin orang tuh asik banget, tapi giliran kita dijulitin nggak terima gitu. Aku
nggak pernah ngomongin A dan B dan juga jaga jarak pada akhirnya. Tapi ternyata di suatu ketika di musim yang lalu aku diomonginnya tuh bukan di belakang aku tapi di depan aku. Jadi pas lagi ada undangan gathering, salah satu orang ini ikut ngurusin lah gathering itu. Terus dulu tuh zaman aku 1,5 tahun mulai ngeblog, aku merasa kayaknya jadi beauty blogger itu pengeluarannya banyak juga ya untuk review produk baru, kayak gitu-gitulah. Padahal zaman itu belum seheboh sekarang. Kalau sekarang tuh kalau misalnya ada brand mau launching produk, itu kayak sebulan ada berapa brand gitu yang launching produk ya. Kalau zaman dulu tuh setiap 3 bulan sekali paling cepet. Jadi untuk nge-build produknya tuh bener-bener lama gitu. Nggak kayak zaman sekarang, semuanya kayak instan banget gitu loh. Karena kalau misalnya nggak makin sering launching, makin sering dilupakan gitu prinsip marketingnya kayaknya ya, marketing strateginya. Jadi sering-sering launching produk. Nah zaman dulu itu pikirannya sama lah kayak kalian gila, jadi beauty blogger tuh atau beauty vlogger modalnya banyak juga ya. Terus ya udahlah, gimana kalau misalnya aku coba kayak menawarkan diri untuk barter engagement ke all shop, yang dimana sekarang kayaknya hampir banyak yang kayak gitu juga kok. Dan itu sebenarnya sah-sah aja ya, tapi aku nggak tahu apakah zaman dulu itu tidak sah ya seperti itu. Jadi aku nge-DM all shop yang aku jadikan langganan dan sering aku review dan sering aku mention juga di blog aku, dan aku ngeliat kayak aku ngasih traffic banyak ke toko itu. Jadi wajar aku menawarkan diri, gimana kalau misalnya kita kerja sama yuk, barter, collab gitu. Terus nggak digubris sama all shopnya, dan di acara itu si orang yang menyelenggarakan dan si blogger yang ikut bantu ini bilang itu tidak etis katanya, barter engagement. Aku harap di ruangan ini nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang message all shop untuk ngajakin barter engagement lagi ya, kata dia gitu. Terus aku diem aja, tapi kan aku tersinggung ya. Cuma bahasanya tidak sehalus ini sih. Intinya sih dia bilang hal-hal kayak gitu tuh nggak etis sebenarnya dilakukan. Semoga yang di ruangan ini nggak ada yang kayak gitu, katanya. Aku ya udah abis itu mikir, oh oke, walaupun aku tersinggung tapi tidak aku lakukan lagi karena aku ngerasa kayak oh mungkin hal kayak gitu nggak etis ya, karena menurut orang itu kayak gitu kan. Setelah beberapa lama aku abis itu juga menghindar, nggak mau gimana-gimana. Cuma aku karena aku orang yang kalau udah ngerasa nggak enak, udah ngerasa tersinggung, sakit hati, celkit gitu, ya udah aku langsung menghindar, jauhin aja. Terus setelah nggak ada kabar, nggak ada ini, nggak ada itu, orang itu ngubungin aku untuk minta red card aku kerja sama gitu. Aku kasih, tapi aku juga nanya-nanya. Wajar dong ya kalau misalnya kerja sama, pasti kan nanya-nanya dong ya. Terus nggak jadi kayaknya kerja sama aku lupa jadi apa enggak, kayaknya enggak deh. Dia bilang ke aku, ribet banget sih lo. Ya gimana ya, namanya orang kerja sama dan saat itu belum pro banget, ya wajar dong ya nanya-nanya ini itu, masih bingung lah. Terus aku dikata-katain, ribet banget, yang lain nggak kayak lu kok, nggak seribet ini. Ya udah gitu, kalau misalnya nggak mau kerja sama ya udah, tapi bahasanya nggak ngenakin. Makin lah aku menghindar ya. Setelah beberapa lama nggak pernah kabar-kabaran, nggak pernah kontek-kontekan, juga gathering aku udah nggak mau datang lagi. Habis itu kalau ada event-event juga ya udah aku nggak mau. Untuk yang barter engagement kayak gitu aku udah nggak mau lagi, gara-gara dia ngomong kayak gitu sakit hati aku. Jadi aku kayak kerja lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa dia salah gitu. Terus habis itu ya udah, tiba-tiba orang ini ngubungin lagi, ngajakin kerja sama untuk barter engagement sama brand. Like wow, si orang ini ngajakin aku collabnya tuh kayak, nih gue ada produk dipinjemin sama brand, dipinjemin loh bukan dikasih, foto-foto yuk. Terus untuk tayangnya nanti di blog dia apa bisa di blog aku juga gitu. Males lah ya, dia udah bilang kayak gitu. Pertamanya dia nyakitin, terus habis itu nggak ngenakin. Kondisinya kita berteman tapi nggak enak aja gitu. Ya aku menolak. Aku bilang aku banyak kerjaan, di kantor lagi banyak kerjaan, deadline dan lain sebagainya, jadi tidak bisa. By the way, ini aku mau lanjut pakai cushion blushnya SK yang Capri, warna orange ini seharusnya ya. Tapi kenapa dia pakai neon gitu ya? Waduh, ketebelan lagi. Ternyata kalau blush kayak gini kok orang-orang kayak enak aja, tapi aku kayak bingung how to handle this. Yaudah gini aja, kita timpa bedak-bedak seperti biasa. Lakme 925 yang Honeydew. Oke, lanjut lagi si barter engagement. Ini kocak banget sih tapi. Jadi abis aku menolak, terus ya aku tertawa dong ya. Katanya nggak boleh ngajakin barter engagement, kok dia malah ngajakin aku.
gitu, sedangkan kita kayak nggak pernah hahaha. Terus dia juga sering komen-komen nggak ngenakin di sosmed aku. Banyak deh dramanya pokoknya. Menurutku ya, kalau misalnya kalian baru mau mulai konten kayak gini, di proses awalnya justru yang banyak nggak ngenakin ya, komen teman dekat, komen orang-orang seprofesi dan lain sebagainya yang meragukan gitu. Tapi nanti saat kalian udah kelihatan hasilnya, bakalan asik aja. Jadi siap nggak siap, mentalnya kayaknya emang harus disiapin dari awal. Complexionku hari ini kayaknya mantul deh kayaknya. Aku ngaca sih oke banget, ini yellow undertone banget sih. Lanjut ke eyeshadow, aku pakai Peach Goddess eyeshadownya Eskadon lah, salah ya. Mau pakai warna apa ya? Yaudahlah, kita pakai semua warnanya. Selama aku mulai ngeblog sampai sekarang, aku tuh kan ngeblog 2012, terus lanjut ngevlog tuh 2017 kayaknya, mulai bikin konten di YouTube. Kendalanya apa ya? Kalau aku lebih ke waktu sih. Terus kalau ide-ide konten juga sebenarnya gampang tahu. Bukannya gampang ya, yang penting kita mau aja. Asal mau luangin waktu untuk riset. Terus apalagi ya? Selain riset juga ini sih, gali passion yang ada, maunya bahas apa aja, itu wajib juga. Jadi kayak ya kita tentuin konten kita maunya gimana. Walaupun aku bahasnya sebenarnya aku beauty vlogger, tapi aku bisa nyambungin juga ke daily vlog dan lain-lain, tapi tetap nyambung gitu, nggak perlu dipusingin bikin konten tuh. Terus kalau misalnya dalam pertemanan, kalau sekarang tuh banyak yang pansos gitu kan, nah itu hindari yang kayak gitu-gitu. Sama kayak yang tadi sebenarnya di awal, niatku aku pengen kenalan sama banyak orang karena emang tujuannya pertama untuk kerjaan juga kan ya. Tapi lama-lama kok aku ngerasa aku makin banyak kenal orang baik sama ini itu, kok aku makin diisengin juga ya. Jadi ya sudahlah, cukup sudahi saja. Aku nggak mau terlalu banyak tahu, nggak mau terlalu banyak kenal ini itu. Cukup kayak sekarang aja. Jadi fokusnya ke diri sendiri dan menghindari drama. Itu alasan aku sih kenapa aku jarang collab, karena ngeri jadi bumerang buat aku. Takutnya bahasa dan pemikirannya beda, targetnya beda, terus jadi ribet sendiri. Ya udahlah, kita fokus ke diri sendiri aja. Cuma omongan si barter engagement itu menyakitkan ya. Aku udah gak ngikutin, ternyata dia sama aja. Jadi kayak jangan-jangan dia nggak mau kayak gitu gara-gara takut kesaing ya sama yang lain. Lalu menurutku barter engagement itu hal wajar, apalagi untuk yang baru-baru gitu. Itu hal yang lumrah. Kalau misalnya kalian mau, konten itu adalah ibaratkan diri sebagai mau kerja kantoran deh. Sebelum kita apply kerja, itu kan kita mempersiapkan CV. Nah, konten kita itu ibarat CV dan portofolio. Jadi sebelum lanjut ke HR kalau di kantor, kalau ini kayak langsung ke brandnya gitu, langsung brand atau all shop, ya siapkan kontennya itu jadi portofolio buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau barter engagement masih baru-baru, ya why not? Setelah seiring waktu nanti bakalan ada kok kayak sudah saatnya aku punya harga untuk kontenku kayak gitu. Dan untuk red card ini itu nanti panjang lagi, itu bukan di sini pembahasannya. Nanti bakal aku bahas lagi mungkin ya, kalau misalnya kalian mau. By the way, biarkan aku santai bikin eyeshadow dulu ya. Jujur aku tuh paling gak jago makeupan sambil cerita-cerita, karena aku tipe yang kalau makeupan harus menikmati. Aku bingung banget, orang-orang kok bisa ya makeupan sambil nonton, sambil cerita-cerita. Because I can't. Aku harus menikmati. Ini waktu mahalku untuk makeupan, me timeku. Aku mau lanjut pakai eyeliner dulu, masih pakai Makeover Hyper Black Super Liner. Kayaknya mau aku wing sedikit, kasih buntut di mata dikit. Intinya sih saat aku udah ngerasa nggak nyaman sama seseorang, aku bakalan langsung tarik garis untuk apa ya, menghindari keributan aja sih. Dan orang-orang kayak gitu tuh ngeri tau. Saran aku kalau misalnya kalian baru mulai, ya udah mulai dari diri sendiri aja. Kalau kalian mau bikin konten itu, ini, itu, lebih baik kerjain yang kalian mampu dan bisa dulu aja. Maksimalin tools yang kalian bisa. Karena di perkontenan kayak gini banyak banget yang mikir kalau misalnya udah kenal sama seseorang dan berteman baik, lalu saat orang tersebut naik, mulai dikenal banyak orang, jadi ngerasa, wah itu orang kan naik maju gara-gara gue. Banyak yang kayak gitu. Jadi lebih baik amankan diri sendiri.
Tapi at least aku harus berterima kasih sih sama orang itu, karena berkat omongannya aku jadi kerja lebih keras lagi untuk buktiin bahwa dia salah kan ya. Ternyata bisa kok aku tanpa email-email ini itu ngajak kerja sama. Aku yang dinotis duluan dan diajak untuk kerja sama. Itu rasanya kayak wow, kerja kerasku selama ini bener-bener ada hasilnya ya, dihargai ya. Ngelor ngidul ya ngomongnya. Tapi seriusan aku kayak bangga banget gitu saat udah kerja keras, terus ada brand yang notice aku, terus kerja sama. Makanya itu juga alasan aku kenapa aku nggak pre-lovein barang-barang PR package ini. Itu aku lebih ke aku pakai sendiri. Kayak sekarang nih semuanya tuh PR package, sampai ke tools apapun itu PR package. Dan aku pakai, yang nggak aku pakai biasanya aku giveaway atau aku kasih ke saudaraku atau teman-teman dekat, karena aku ngerasa itu barang berharga banget. Bisa sampai ada brand all shop yang notice aku. Wow, kayak award buat aku. Rasanya kayak gitu. Lanjut ke Bulma palsu for her lashes tuh, yang tipe smart type. Ini favoritku dari dulu. Ini juga all shop ngasih banyak banget ya waktu itu. Udah mau habis, kayaknya tahun kemarin deh dia ngasihnya. Banyak banget semua tipenya dikasih ke aku. Blush, aku mau pakai YOU Perfect Blush Contour Palette. Kayaknya ini yang nomor 01. Aku mau kontur dulu dan aku cuma ada brush satu ini, jadi aku bakalan ngekontur dulu. Aku ngerasa blushnya kayaknya kurang, jadi aku bakal tambahin lagi. Ketebelan, udah kita hapus lagi pakai bus bedak aja. Ke belakang, jangan tebel-tebel. Pakai highlighter nggak? Menurut kalian perlu pakai highlighter nggak? Ya dong ya, pakai highlighter dari palette yang sama juga. Kurang blinding nih, aku butuh Maybelline Master Chrome-ku. Kok nggak ada ya? Bentar ya, aku cari Studio Tropicku dulu. Lanjut. Flawless Priming Water yang pink. Sambil nunggu beres, kita pakai Gincu dulu. Ini Lux Prime Airy Lip Mousse yang shade Almond Travel. Mudah-mudahan warnanya bagus ya di aku. Tuh warnanya. Bagus. Wangi coklat enak. Kalau ada lip gloss bagus sih. Bentar aku cari lip gloss dulu. Ada lip glossnya, oh lip glaze-nya Mineral Botanica. Lip glaze namanya, sama kayak BLT ya. Shade apa ya? Capella. Duh, warna pink ya? Ada warnanya nggak ya? Ntar aku cek dulu. Ada sih, tapi ini juga pink yang soft gitu, bagus. Tuh, kita coba aja. Ternyata bagus. So here is the final look untuk, waduh, bentar mamiku telepon. So here is the final look. Kalau misalnya muka sama lehernya beda, ini karena efek lighting. Karena hari ini aku pakai satu ring light aja. Biasanya aku tuh pakai satu ring light dan 2 LED. Kemarin ring lightku yang baru mati. Lucu sekali, sedih padahal. Jadi ini aku pakai ring light lama dan ini lagi di rumah Pamulang. Besok aku mau bebenah. Aduh, ribet ya jadi panjang ngomongannya. Pokoknya ini aku di rumah Pamulang. Rumah Pamulang pokoknya mau aku tinggalin dulu 2 mingguan karena mau renov dapur. Semoga beresnya cepat. Jadi ya udah, nggak usah panjang lebar lagi. Pokoknya intinya ini finish look untuk hari ini sambil ngobrolin soal pengalaman aku mengenai teman seprofesi yang aku hindari, yang aku jauhi sekarang ini karena takut membahayakan untuk kesehatan mentalku. Takutnya nanti aku ikut-ikutan kayak orang itu jadi toksik. Dan semangat untuk kalian yang baru mulai ataupun baru mau mulai untuk merintis karir di YouTube, Instagram, atau apapun itu platformnya. Semangat, pasti bisa. Emang awal-awal tuh lebih nggak enak. Sebenarnya emang proses awal itu yang agak berat ketimbang pas udah ngejalaninnya. Karena buat ngeyakinin diri sendiri, bisa nggak ya diterima banyak orang nggak ya? Itu awal-awal yang paling susah menurutku. Ibaratnya tiba-tiba ada muka baru nih, bisa nggak ya diterima di halayak ramai? Pasti kan kayak ngikutin si A, si B,
si C gitu, kayak gitu. Itu hak mereka buat ngomongin dan hak kita juga untuk tidak peduli. Jadi menurutku kalau misalnya dari awal memang paling bagus siapkan mentalnya biar nggak mental betul. Terus jangan bergantung sama orang A, B, C saat mau memulai karir di sini, karena takutnya jadi bumerang untuk diri sendiri. Pokoknya percaya aja sama diri sendiri. Kalau misalnya udah yakin bisa. Tapi kalau belum yakin, kayak aku kayaknya nggak pede deh ngomong depan kamera, kayaknya aku belum yakin gini-gini. Ya udah jangan. Karena kalau belum yakin, ya jangan. Kalau udah yakin 100% baru jalani. Begitu. Sekarang aku pengen tahu juga sih, ada nggak sih pengalaman kalian di dunia perkontenan, per YouTubean, sosial mediaan yang bener-bener bikin kayak menampar diri sendiri, terus jadi pengen buktiin bahwa mereka itu salah, atau jadi semangat buat kalian. Coba dong share pengalaman kalian juga di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.